Habis ini kita langsung ke kantor, Pak. Ya, meningkat waktu. Ini anak. Ya, anak. Ini ada ini Pak yang tadi Pak. Ini perpanjang sama Permina. Permina Dan kita sama Pertamina. Itu ruang bermainnya Pak di sana anak-anak kalau mereka boring kan gabung. Oh iya iya. Oh ini bagus nih ternyata. Bagus ini ya. Hah? Yang ada wing baru kebayaran sebelahnya. Ya, lagi diberesin semuanya Pak. Ya, tapi sekarang lagi dijadiin satu Pak supaya ini lagi renovasi atau modernisasi ini. Yuk, kita ada wartawan sebentar terus sampai ketemu nanti di airport ya. Iya Pak. Ini tanggal sebelah ini kan? Itu apa ya? Vaksin COVID-19. Cukup di situ tidak. Saya meminta Bio Farma terus membuka juga yang namanya teknologi baru persiapan vaksin ke depan. Karena yang namanya pandemi akan terus terjadi. Dan karena itu saya berharap Bio Farma melakukan juga transformasi yang sangat penting, yaitu research bagaimana kita bisa juga mempunyai vaksin sendiri. Indofarma, perusahaan BUMN yang lain juga kita dorong untuk fokus kepada herbal medicine.
Kita tahu 95% bahan baku kita masih impor. Kita tidak boleh melupakan budaya kita, di mana dengan negara yang tropis ini banyak sekali penemuan-penemuan daripada nenek moyang kita mengenai obat-obat medicine yang berbentuk herbal. Disinilah penting kita mendorong juga herbal medicine ini bisa dipakai di rumah-rumah sakit. Ini juga untuk menekan import bahan baku obat. Dari perhitungan kami, kalau herbal medicine ini terus ditingkatkan, ketergantungan daripada bahan baku obat itu bisa ditekan sebanyak 20%. Kimia farma juga kita dorong bertransformasi. Kita terus membuka layanan-layanan apotek di seluruh Indonesia. Tetapi yang terpenting dari kimia farma juga menekan kimia farma untuk bisa memproduksi obat murah buat rakyat. Obat generik, bukan obat bermerek yang harganya mahal. Dan pada saat COVID kita sangat tergantung oleh obat-obat itu. Karena itu kita mulai memproduksi obat sendiri seperti Faviravir dan obat generik lain yang memang bisa untuk kita semua. Kami juga berterima kasih atas sinergisitas yang dilakukan antara kementerian kami dengan Kementerian Kesehatan, terus bisa mengupgrade konsolidasi rumah sakit BUMN yang dulunya dimiliki berbagai pihak, tetapi sekarang bisa digabungkan menjadi satu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pelni, PTPN, yang bisa membuka hati kita menggabungkan seluruh rumah sakit BUMN menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa, menjadi rumah sakit terbesar di Indonesia dalam jumlah kapasitas tempat tidur, di mana jumlahnya mencapai 73 rumah sakit. Kita juga terus tingkatkan kapabilitas. Salah satunya yang hari ini kita bisa saksikan, bahwa kita juga sudah mulai masuk ke rumah sakit spesialis. Pemikiran ini tidak murni terjadi tentunya dari Kementerian BUMN saja atau saya pribadi. Tetapi tentu kita harus berterima kasih, saya pun berterima kasih ketika Ibu Megawati, Presiden kita yang kelima, memanggil saya bulan September 2020. Beliau sangat concern dalam arti kenapa daripada otak dan jantung ini hanya berpusat di Jakarta, yang sejenis di Indonesia bagian timur. Karena itu atas saran beliau, atas penugasan beliau, kita langsung rapatkan waktu itu bahwa ini adalah sesuatu terobosan yang baik. Bagaimana kita dengan footprint yang kita miliki, dengan aset BUMN yang kita miliki seperti hari ini tanah BUMN, kita bisa konsolidasikan sehingga ini bisa menjadi pelayanan untuk otak dan jantung yang dimana golden hours-nya itu hanya 6 jam. Sehingga tentu masyarakat yang ada di timur Indonesia patut mendapat pelayanan yang sama dengan masyarakat yang ada di Jawa. Nah, karena itu dengan niat baik, dengan dukungan semua yang hadir hari ini, kita hari ini bisa melihat berdirinya rumah sakit otak dan jantung untuk kawasan Indonesia Timur. Karena itu saya juga sangat mengapresiasi kedatangan Gubernur dari Sulawesi Tengah, yang dimana fasilitas ini memang kita fokuskan juga untuk para sahabat yang ada di Indonesia Timur yang selama ini harus tetap. Dan tentu apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kita semua, dan tentunya Ibu Megawati yang mendorong hal ini bisa terjadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Tribuners. Jadi siang hari ini saya sedang berada di RS Royal Pertamina Biringkanaya, Kota Makassar. Dan saat ini sedang berlangsung persiapan untuk peresmian RS Royal Pertamina Biringkanaya. Dan berikut adalah fasilitas-fasilitas yang ada di RS Royal Pertamina Biringkanaya. Ayo pakai bensinnya.
Pan kenapa kok Pan? Benar-benar seperti inilah fasilitas yang dimiliki oleh RS Royal Pertamina. Kebenaran karena dulu kan sama. Oke. Nah, Tribuners, seperti inilah fasilitas canggih yang dimiliki oleh RS Royal Pertamina Biringkanaya, Kota Makassar, di Jalan Pajayang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kita masuk dulu. Nah, Tribuners, untuk diketahui bahwa rumah sakit ini terletak di Jalan Pajayang yang akan diresmikan pada pukul 14.00 nanti oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Aku izin dulu ya, sebentar ya. Ini aja loh, saya butuh tulisannya. Yang bakal live. Mbak, jadi dulu goyang Mbak nah. Oh, Mbak, jangan goyang Mbak. Nah, Tribuners,
sekedar diketahui bahwa siang hari ini kita berada di ya, melanjutkan live yang sempat terputus Tribuners akibat jaringan di depan DPRD Sulsel ini. Hingga awal sore ini atau jam pulang kerja atau pulang kantor ini, mahasiswa yang berjumlah sekitar 100-an dari HMI Cabang Makassar ini masih menduduki Jalan Urip Sumoharjo depan DPRD Sulsel dan memblokade jalan dengan menutup full 2 lajur jalan, baik dari arah flyover ataupun dari arah Jalan Bawah Karain. Ini kemacetannya sungguh sangat panjang Tribuners. Ini dialihkan ke jalan setapak di samping DPRD Sulsel. Di mana tembus ini, Den? Di mana tembus? Keluar di situ. Di samping anu? Kewangan. Keluar di lagi. Tapi jalan sempit ini, jalan setapak. Sempit. Dari jam berapa ini? Macet kah, Neng? Dari jam 3. Dari jam 3. Jam 3 jam 2 kata hari ini. Iya, jam 3 jam 2. Jadi ini memang satu-satunya jalan alternatif Ya, ini. dari lain. Dari lain. Ini Kalau mau coba kasih loncat saja kembali. siapa nama tuh, Deng? Nama tak? Upi. Ini Deng Upi ini salah satu ini warga yang membantu polisi mengurai kemacetan akibat penutupan jalan oleh mahasiswa HMI Cabang Makassar di depan DPRD Sulsel. Jadi Tribuners, jangan coba-coba lewat di Jalan Urip ini kalau tidak mau terjebak macet. Ini dan PT juga sudah mau putar balik karena lama menunggu tidak dikasih jalan kasihan. Ini masih macet panjang. Sudah berapa jam di sini, Pak? Sudah berapa jam di sini? Baru. Nggak bisa lewat. Ini macet panjang ini Tribuners. Jadi bagi warga atau Tribuners atau pengendara yang hendak melintas di Jalan Urip Sumoharjo, tepatnya di depan DPRD Sulsel, baiknya mencari jalur alternatif karena kemacetan seperti kita lihat ini sangat tidak terurai, nyaris lumpuh total akibat adanya unjuk rasa yang diwarnai aksi blokade jalan atau penutupan jalan oleh mahasiswa HMI Cabang Makassar. Ini panjang ini antrean kemacetan Tribuners. Ini untung ada warga ini yang bantu-bantu ini mengarahkan kendaraan untuk masuk ke jalur alternatif dari samping jalan setapak samping DPRD Sulsel keluar di samping Kewangan, gedung Kewangan. Macet sekali Tribuners sampai ke jalan Masjid Raya. Saya juga tadi sempat terjebak macet Tribuners. Jadi luar biasa memang ini perjuangan. Sabar. Tidak bisa kelewat juga, Deng? Tidak bisa kelewat juga? Tidak bisa juga? Jadi mau lewat kemana gitu? Putar ke lagi? Bisa gimana kan dari sini? Oke, semangat Kira. Ya, kasih berani dulu tahu Ibu. Nah, kuliah lagi. Oke. Sabar. 1 ya. Ya. Kuliah nih. Kenapa? Oke, 1 2 3. Banyak.
Oh, geng. Pokoknya gaspol, geng. Iya. Oke, Tribuners. Ini macetnya di luar biasa, Tribuners. Ini mahasiswa masih menduduki jalan dengan memblokade dua ruas jalan. Jadi bagi pengendara yang hendak melintas, cari jalur alternatif lain. Demikian. Terus? Apa? Ya, terus? Oh, pakai apa kita lakukan pencabulan? Jari tak ga? Jari. Jari tadi? Musuh tak lu tak? Keluar lu tak? Orang tak? Ipasui barat tak? Kalau minta keluari? Oh, masuk gak ada cairannya? Masuk? Iya, ya, masuk ada cairan putih. Masuk gak? Sperma tak? Masuk di temon ribuan. Oh, teh di tanya ke pempers ya? Tanya di. Oh iya. Halo Tribunal. Saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur. Kasih Pak. Saat ini saya sedang di Mapores Wajo. Saat ini Polres Wajo sedang menangani kasus pencabulan anak di bawah umur. Korbannya berusia 4 tahun. Tadi itu adalah proses BAP oleh penyidik Polres Wajo. Inilah pelaku pencabulan anak di bawah umur. Saat ini sudah digiring ke sel tahanan Mapores Wajo. Saya kira na lupa may Polres. Saya kira iya. Siap, komandanku. Sama siapa?
Tadi itu adalah pelaku pencabulan anak di bawah umur yang telah diamankan oleh Birong sayang. Mencari lagi. Tidak. Oke. Lancar dulu. Belakangnya. Agak sedikit banget. Agak sedikit. Oke. Ini apakah saat terkait penangkapan yang Polres Narkoba Polres Pindrang ini? Ya. Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, untuk pengungkapan Sat Narkoba Polres Pindrang yaitu pada tanggal 28 Maret 2022 anggota Sat Narkoba Polres Pindrang melakukan pengungkapan Tribuners kembali lagi melaporkan pasca bentrok dua kelompok mahasiswa di kampus 2 UIN Alauddin Makassar yang terletak di Samata, Kecamatan Sombopo, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Imbas dari atau akibat dari bentrok ini selain adalah sejumlah fasilitas kampus itu terlihat rusak seperti papan fakultas di Fakultas Syariah Hukum UIN Alauddin, dan di mana selain papan fakultas ini sejumlah kaca atau jendela itu pecah rusak akibat lemparan batu.
Selain itu aktivitas perkuliahan itu dilakukan secara daring untuk mengantisipasi hal serupa. Hal tersebut diketahui sesuai setelah Rektor UIN Alauddin Makassar mengeluarkan surat edaran, dan aktivitas secara online ini dilakukan mulai hari ini hingga 6 April mendatang. Mulai tanggal ditetapkan di Maros 7 Februari 2022. Bupati Maros HAS Haidersyah SIP MH dicap ditandatangani. Persiapan pengambilan sumpah janji rohaniwan dan para saksi mengambil tempat. Bupati Maros berkenan mengambil tempat. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil oleh Bupati Maros diikuti oleh seluruh pegawai negeri sipil yang akan diambil sumpahnya. Hadirin kami mohon untuk berdiri. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, maka saya akan bertanya kepada saudara-saudara semua, apakah saudara bersedia diambil sumpahnya? Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida. Selamat pagi Tribuners, saya Wahyudin, jurnalis Tribun Timur. Saat ini sedang berada di Balai Sidang 45 Universitas Boswa. Sedang berlangsung prosesi wisuda Universitas Boswa. Nah, saat ini sedang pembacaan doa Tribuners, dibacakan oleh Dr. Andes Muhammad Ramli. Berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Boswa
beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh keteguhan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan syuhada semua bangsa, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengamalkan, mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Ya, prosesi wisuda ini merupakan prosesi wisuda yang ke-61 periode 1 tahun akademik 2021-2022. Jadi, prosesi wisuda akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari ini Rabu 30 Maret 2022 dengan besok Kamis 31 Maret 2022. Semua ilmu yang diperoleh para wisudawan wisudawati selama ini mengikuti pendidikan di Universitas Kusuma dalam semua jenjang dan serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang diri mereka, keluarga, bangsa maupun masyarakat nusa dan bangsa negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang mereka nikmati, semoga mereka semakin cerdas. Jadi hari ini ada 4 fakultas yang saat ini pemirsa, saya sedang berada di kantor Bupati Kabupaten Sinjai, sedang mengikuti pelantikan Perdai Muda Kabupaten Sinjai menjelang di Ramadan. Kita akan melihat suasananya, pelaksanaan kegiatan pelantikan Perdai Muda Kabupaten Sinjai yang dihadiri langsung oleh Bapak Ketua DPRD Kabupaten, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. 2022 di ruang Kata kita istari CP. semakin menampakkan diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di bumi bangsa kita. Maka dan juga akan atau sama apapun organisasinya Pancasila berbeda alhamdulillah warga menghadapkan dalam menerapkan menghindari hal-hal yang berpotensi memecah persatuan dan kesatuan di negara yang muda yang cerdas, yang muda beradab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai, apa kabar? Alhamdulillah. Oh iya, Live Pak Ketua, live ini ada yang mau disampaikan ke Dai Muda.
Inilah para pengurus dai muda Kabupaten Sinjai sedang dalam foto-foto Wakil Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Muzain bersama. Ya, ada yang mau disampaikan Pak kepada? Alhamdulillah saya Halo Tribuners, selamat siang, kembali lagi bersama saya Siti Aminah, jurnalis tribuntimur.com, dan masih di Upper Hills Convention Center. Nah Tribuners, kalian sudah melihat kan tadi apa yang saya tampilkan di awal-awal video ini, bagaimana banyaknya kulineran, makanan, minuman yang tersedia di Upper Hills Convention Center ini Tribuners, mulai dari roti atau bakery, kemudian ada jajanan khas tradisional Makassar, ada onde-onde, kemudian ada pokoknya berbagai macam lah jenis makanan di sini, mulai dari makanan lokal Makassar, kemudian makanan Indonesia atau makanan nasional, kemudian Nusantara, kemudian ada makanan luar negeri juga nih Tribuners, ada makanan Korea, Malaysia, Jepang, dan banyak lagi nih. Nah kalau Tribuners lihat tuh, saya shoot ya, ada Queen Potato salah satunya nih Tribuners, kedai Amel. Jadi ini kalau yang seperti ini lokal-lokal ya, tentunya makanan-makanan atau jajanan yang mungkin biasa ditemukan oleh masyarakat Kota Makassar. Nah kita mau jalan lagi nih Tribuners, ada Donut Project nih, ada donat dengan berbagai macam varian yang lucu-lucu tentunya Tribuners. Ada klepon juga, dan ini nih yang dari Malaysia nih Tribuners, Milo, Mr. Poi. Jadi kalian bisa membeli ini dengan harga yang terjangkau tentunya, 15.000 sampai 20.000 ya kira-kira. Kemudian ini ada batagor, ada bakso. Nah lihat, besar sekali ya Tribuners baksonya, batagornya. Jadi dijamin kenyang deh kalau habis dari sini Tribuners. Nah kita lihat ini nih, makanan Jepang nih Tribuners, Japanese snacks, Yama Japanese snacks. Jadi ada banyak sekali ya, ada tadi ada steak fried sushi, crab steak, ada salmon, ada tuna, ada fish. Nah lihat, wow lezat sekali ya tentunya Tribuners, kalau kalian lihat perhatikan. Dan itu tentunya ini di sebelum dimakan dipanggang dulu ya, ada pemanggangan khusus nih Tribuners. Sushi, yakitori, mentai, jadi makanan Jepang bisa kalian dapatkan di stand Yama Japanese snack ini. Kemudian kita lanjut lagi. Nah ini apa nih Tribuners, nasi campur keraton Surabaya nih, khas Nusantara tentunya. Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya berada di Desa Piromanda, Kecamatan Buah, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Di depan saya ini Tribuners merupakan makam dari Tandi Pau, mantan Madika Buah, yang sekaligus merupakan orang pertama yang memeluk ajaran agama Islam di tanah Luwu.
Tandi Pau ini Tribuners memeluk agama Islam pada akhir abad ke-16. Tandi Pau yang ketika itu menjabat sebagai Mardika Buah memeluk agama Islam setelah mendapat petunjuk dari ulama dari Sumatera, yakni Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman adalah orang yang menyebarkan agama Islam di tanah Luwu, khususnya di kerajaan Luwu pada akhir abad ke-16. Makam Tandi Pau ini Tribuners berada di pertengahan lahan perkebunan penduduk, tidak jauh dari aliran Sungai Buah. Makam ini berada sekitar 200 meter dari perkampungan warga. Kita akan melihat bagaimana suasana di dalam makam. Nah, makam ini Tribuners terlihat sangat bersih dan cukup terawat. Makam dikelilingi pagar besi. Nah, kondisi makam seperti ini. Didesain seperti pondok yang dicat kuning, putih, dan di dalamnya ada lapisan kain. Nah, inilah Tribuners makam dari Tandi Pau. Mana kondisi makam terlihat cukup terawat. Oke Tribuners, demikian untuk video saya kali ini.